Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Maria Surati dengan NIM D619.008, mahasiswa Teknik Industri 2019. Video kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya yang dimulai dari modul 1 hingga modul 4 pemrograman komputer. Python merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi dengan tipe bahasa interpreter karena program-program pada Python langsung dieksekusi oleh interpreter tanpa melalui tahap kompilasi. Pertama, pemrograman berorientasi pada objek. Yang kedua, pelekatan dan perluasan dalam C. Yang ketiga, terdapat kelas, modul, eksepsi sehingga terdapat dukungan pemrograman skala besar secara modular. Yang keempat, pemuatan dinamis modul C sehingga ekstensi menjadi sederhana dan berkas biner yang kecil. Walaupun masih banyak lagi kelebihan dari Python, Python juga memiliki kekurangan loh. Yang pertama, Python bukan merupakan perangkat bantu terbaik untuk pengantar komponen performa kritis. Yang kedua, Python tidak dapat digunakan sebagai dasar bahasa pemrograman implementasi untuk beberapa komponen. Yang ketiga, Python memberikan efisiensi dan fleksibilitas trade-off by dengan tidak memberikannya secara menyeluruh. Flowchart adalah cara penulisan algoritma dengan menggunakan notasi grafis. Bisa diartikan juga sebagai bagan atau gambar yang memperlihatkan urutan atau langkah-langkah dari suatu program dan hubungan antar proses beserta dengan pernyataannya. Berikut merupakan contoh-contoh simbol pada flowchart. Berikut merupakan flowchart pada program ELSE Clinic. Algoritma sendiri merupakan logika, metode, dan tahapan atau urutan secara sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Berikut merupakan contoh algoritma pada program ELSE Clinic. Program ELSE Clinic merupakan program yang dibuat untuk memudahkan dalam menganalisis biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien setelah membeli obat. Tujuan program ELSE Clinic ini yaitu untuk memudahkan para apoteker untuk menginput data dan untuk menghitung biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien. Program pengulangan merupakan program yang bertujuan untuk mengulang pengeksekusian statement hingga berkali-kali sesuai dengan iterasi yang diinginkan. Pengulangan terbatas menggunakan for dan pengulangan tidak terbatas menggunakan while. Berikut merupakan contoh skrip program pengulangan. Pada skrip tertuliskan perintah while yang digunakan untuk perulangan yang memiliki syarat dan tidak tentu berapa banyak perulangannya. Selain itu terdapat perintah for yang digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak perulangannya. Pada skrip berikut dimaksudkan apabila kita tidak meneruskan tanda strip, maka akan melakukan pengulangan terus-menerus. Selanjutnya yaitu program pengandaian. Pada umumnya dalam membuat suatu program selalu ada seleksi yang diperlukan untuk pengecekan suatu kondisi yang digunakan untuk mengarahkan program agar berjalan sesuai dengan keinginan. Dalam program ini terdapat 3 jenis pengandaian yaitu if else, dan if else. If digunakan untuk melakukan penyeleksian, di mana jika kondisi nilai benar, maka akan mengeksekusi statement di bawahnya. If else digunakan untuk melakukan penyeleksian, di mana kondisi bernilai benar, maka program akan mengeksekusi statement 1. Jika bernilai salah, maka statement 2 yang akan dieksekusi. If else digunakan untuk melakukan penyeleksian, di mana jika kondisi yang diberikan lebih dari satu kondisi atau memiliki beberapa kondisi. Pada program ELSE Clinic terdapat skrip berupa sebagai berikut. Terdapat float yang merupakan tipe data pada Python. Float merupakan menyatakan bilangan yang mempunyai koma. Itu juga terdapat skrip sebagai berikut. Dictionary juga merupakan tipe data pada Python. Dictionary merupakan data untaian yang menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan petunjuk dan nilai. Selain itu terdapat juga operator.
Operator di sini menggunakan operator aritmatika. Sebagai contoh, skrip berikut. Terdapat operator aritmatika berupa pengurangan, yaitu mengurangi nilai operan di sebelah kiri menggunakan operan di sebelah kanan. Praktikum modul 2 ini yaitu bertujuan untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat menampilkan data dan dapat melakukan perhitungan. GUI atau interface atau bisa disebut juga dengan antarmuka adalah tampilan yang ada di monitor. Dengan interface, orang yang awam atau hanya sedikit mengerti tentang pemrograman bisa bekerja dengan baik, mudah, dan cepat. Interface menghubungkan manusia dengan komputer sehingga komunikasi bisa berjalan dengan lancar, pekerjaan bisa dikerjakan dengan menyenangkan. Adalah library pada Python yang memungkinkan kita untuk membangun sebuah aplikasi GUI dengan memanfaatkan Qt Framework. PySet dengan Py2 memiliki perbedaan. Py2 adalah pengikat untuk Python 3 dan Qt 5. Py2 digunakan untuk Python versi 3.5 sampai dengan 3.8. Sedangkan PySet menggunakan Python 2 atau 3 yang mengikat Qt 4. PySet digunakan untuk Python versi 2 sampai dengan 3.4. Berikut merupakan tampilan program yang saya buat. Pada tampilan tersebut terdapat dua opsi pilihan, yaitu data dan kalkulator. Opsi tersebut dibuat dengan menggunakan key radio button, seperti contoh skrip berikut. Selanjutnya, apabila opsi tersebut diklik, maka akan muncul dua tombol opsi pilihan sebagai berikut. Tombol tersebut dibuat dengan menggunakan key push button. Sebagai contoh skrip berikut. Ini adalah contoh program perhitungan yang dibuat dengan menggunakan Py2. Pembuatan program tersebut pertama kali harus mengimport semua elemen Qt GUI, Qt Core, Qt Widget yang ada di dalam library Py2. Pada program tersebut memanfaatkan fungsi dari QComboBox, QLineEdit, dan QSpinBox, di mana QComboBox digunakan untuk memasukkan data dengan cara memilih opsi dari daftar yang tersedia. QLineEdit digunakan untuk mengedit teks, jadi teks yang sudah dimasukkan dapat dihapus atau diedit kembali. Selanjutnya, QSpinBox digunakan untuk memilih nilai dengan cara menekan tombol panah atas dan tombol panah bawah. Pada program tersebut terdapat 4 tombol key push button, yaitu total cost, counit, delete, dan back. Pada total cost, apabila diklik maka akan menampilkan jumlah biaya yang harus dikeluarkan. Untuk membuatnya menggunakan skrip sebagai berikut. Selanjutnya terdapat tombol counit yang berfungsi untuk menghitung biaya kembalian. Untuk menghitung biaya kembalian, sebelumnya harus memasukkan nilai uang yang dibayarkan. Untuk membuatnya, menggunakan skrip sebagai berikut. Selanjutnya terdapat tombol delete yang berfungsi untuk menghapus data yang sudah dimasukkan, dan tombol back untuk kembali kepada menu utama. Untuk membuat tombol delete dan back, menggunakan skrip sebagai berikut. Ini merupakan halaman menu utama pada web Else Bakery. Pada halaman ini terdapat beberapa menu pilihan, yaitu Home, About, Product, dan Contact Us. Pada menu pilihan, apabila diklik salah satu akan menampilkan halaman tersebut. Untuk menunjukkan alamat dari suatu sumber diperlukan URL yang dibuat dengan menggunakan skrip sebagai berikut. HTML atau Hypertext Markup Language merupakan sebuah halaman markup untuk membuat halaman website. Di dalam dunia pemrograman berbasis website atau web programming, HTML menjadi fondasi dasar pada halaman website. Untuk membuat isi pada halaman website atau HTML, saya menggunakan Sublime Text dengan isi skrip sebagai berikut. Untuk menambahkan teks atau mengatur teks dapat menggunakan skrip sebagai berikut.
size yang digunakan untuk mengatur ukuran pada teks, face yang digunakan untuk mengatur jenis font yang diinginkan, dan color untuk memberi warna pada teks. Pada HTML terdapat beberapa tag, di antaranya doctype HTML yang digunakan untuk menentukan tipe dokumen. Lalu terdapat teks sebagai berikut. Tag yang digunakan untuk membuat sebuah dokumen HTML. Lalu terdapat teks sebagai berikut. Tag yang digunakan untuk membuat hubungan antara dokumen dan sumber daya eksternal, dan lain sebagainya. Selain HTML, terdapat juga CSS. CSS adalah kumpulan kode program yang digunakan untuk mendesain atau mempercantik tampilan pada HTML. Struktur penulisan CSS sebagai berikut. Berikut merupakan skrip CSS pada halaman utama Else Bakery. Pada CSS, kita dapat mengatur margin, padding, background, position, display, teks, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, pertama, skrip sebagai berikut, yang digunakan untuk memberikan gambar pada latar belakang HTML. Yang kedua, skrip tersebut digunakan untuk mengatur jenis font. Dan yang ketiga, digunakan untuk memberi garis bawah, overline, dan tanda coret pada teks. Dan masih banyak lagi kode program CSS yang dapat digunakan. Basis data atau database merupakan kumpulan informasi yang disusun menjadi satu kesatuan yang utuh dan disimpan di dalam komputer secara sistematis, sehingga dapat diolah menggunakan perangkat lunak. Manfaat database bagi perusahaan: yang pertama, mempermudah pengelolaan data, di mana data dan informasi dikumpulkan berdasarkan kategori sehingga mudah dipahami oleh orang yang akan menggunakannya. Yang kedua, mencegah data ganda, yaitu database membuat pengelompokan data menjadi lebih efektif, sehingga mencegah data terduplikasi dan menghindari adanya data yang tidak konsisten. Yang ketiga, memudahkan pengelolaan data perusahaan. Dengan adanya database perusahaan, proses penyimpanan, akses, pembaruan, dan penghapusan data dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, data pada database tidak mudah diubah oleh semua orang, meskipun data digunakan oleh berbagai pihak, karena dapat dikontrol dari server pusat saja. Yang keempat, menjaga kualitas data. Kualitas data yang disimpan pada database lebih terjaga, sehingga hasil data yang diakses sama dengan yang diinput ke dalamnya. Yang kelima, meningkatkan kinerja aplikasi. Database yang dibuat dan dikelola dengan baik dapat membantu perusahaan membuat aplikasi baru tanpa mengubah struktur database yang sudah ada. Keenam, menjaga kerahasiaan data. Database perusahaan yang dikelola dengan menggunakan database management system biasanya dilengkapi dengan manajemen pengguna yang memungkinkan pembuatan hak akses berbeda-beda antara satu pengguna dengan pengguna yang lain. CRUD adalah singkatan dari create, read, update, dan delete yang sering digunakan pada aplikasi-aplikasi pengolahan data. Create yang berarti membuat sebuah data baru kemudian disimpan ke dalam database. Selanjutnya, read merupakan membaca atau menampilkan data yang tadinya berada di database MySQL kemudian ditampilkan di web menggunakan bahasa pemrograman PHP. Update merupakan proses mengedit data dari database yang kemudian diedit menggunakan bahasa pemrograman PHP berupa web. Selanjutnya, delete. Delete merupakan penghapusan data di database melalui bahasa PHP. Pada program yang saya buat, code terdapat pada menu pilihan dashboard. Apabila pengguna ingin menambahkan atau membuat suatu data baru, maka tekan tombol Add Product, maka akan menampilkan halaman yang berisikan formulir. Proses Add Product menggunakan script sebagai berikut. Button di sini berfungsi untuk membuat tombol Add Product dengan link ke halaman formulir.
Pada proses update data menggunakan script sebagai berikut. Fungsi button di sini memiliki fungsi yang sama dengan sebelumnya, dengan link ke halaman formulir agar dapat mengubah. Pada delete, konsepnya hampir sama dengan update, hanya saja pada delete tidak masuk ke dalam halaman formulir, melainkan langsung menghapus data yang diinginkan oleh pengguna. Web dinamis adalah website yang kontennya selalu diupdate secara berkala. Kebanyakan website bersifat dinamis karena lebih mudah dikelola dibandingkan dengan web statis. Memiliki manfaat dalam bidang e-commerce, sebagai contoh yaitu toko online. Sekian dari saya penjelasan mengenai modul 1 hingga modul 4 praktikum pemrograman komputer. Apabila masih banyak kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.